Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masih dipanjang dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ikhwan, akhwat, para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga di sore hari ini ikhwan, akhwat, pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan masih dalam bersyukur atas nikmat yang Allah berikan di sore hari ini. Mudah-mudahan yang kita selalu bersyukur, Allah selalu melimpah gandakan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali rasanya Muhammad Anis Mualim bisa hadir kembali menemani ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual. Tentunya di edisi hari ini, di hari Senin 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriah. Bertepatan di tanggal 25 Februari 2019. Dan program Tausiah Sore pada hari Senin ini, yaitu bersama guru kita, Ustadz Zaid M. Bahmid. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, bin-ni'mah wal-afiyah. Masya Allah, ini suatu nikmat yang patut kita syukuri, Ustadz ya. Nikmat kesehatan, yaitu berkat doa dari pendengar Radio Silaturahim juga, Ustadz bisa melangkahkan kakinya. Betul. Untuk ke Radio Silaturahim. Semoga ini suatu catatan amal ibadah kita juga, Ustadz, untuk memberikan, Ustadz selalu memberikan kajian kepada ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim. Baik Ustadz, tema kita di sore hari ini yaitu mengenai apakah sholat berhubungan dengan kesuksesan hidup, Ustadz ya? Benar. Masya Allah, ini suatu tema yang baik sekali tentunya. Dan ikhwan akhwat, apakah sholat berhubungan dengan kesuksesan hidup? Nah, ini dipersilakan untuk ikhwan akhwat ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Zaid M. Bahmid. Bisa langsung saja di line interaktif kita di 0218451512 untuk line teleponnya, SMS dan WhatsApp-nya di 08111999720. Baik, kita buka program Tausiah Sore dengan kita membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdhalil adyan. ثم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا أرحم الراحمين. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang selalu menaburkan rahmanya kepada kita sekalian. Kita hidup dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bernafas dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan yang Allah berikan juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kepada saudara pendengar sekalian yang masih dalam perjalanan mengikuti Radio Silaturahim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghantarkan Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat walafiat dengan keluarga. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang salat, ya, kalau istilah orang Jawa mengatakan solat, ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan as-salah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
mengingatkan kepada kita betapa pentingnya salat ini merupakan tiang-tiang yang menopang keseluruhan akidah kita. Akidah kita itu hanya merupakan satu fondasi. Tiang-tiang yang menopang kekuatan daripada bangunan agama kita, itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-salah imaduddin. Salat itu merupakan tiang daripada agama. Jadi kalau kita kokohkan salat kita, bangunan agama kita itu akan kokoh. Tapi kalau kita runtuhkan salat kita, maka bangunan agama kita akan runtuh, akan rontok. Ya, faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad tarakad-din. Dan siapa yang meninggalkan, maka dia telah meninggalkan agamanya. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang salat, tidak ada seorang muslim yang tidak mengenal tentang salat. Dan biasanya kita sejak dari kecil, kalau kita lahir sebagai seorang muslim, artinya kalau orang tua kita muslim, alhamdulillah, kita sudah dikenalkan dengan salat. Anak kecil yang umur 2 tahun, 3 tahun, kalau dia lihat ibunya seling berdiri salat, memakai mugna, ruku, ya, maka anak ini dalam umur 2 tahun pun dia akan ingin mengimitasi ibunya. Dia akan meminta supaya dia juga dipakaikan mugna, supaya dia bisa ikut dengan salat dengan ibunya. Karena memang tabiatnya anak kecil melihat kebiasaan ibunya itu biasanya diikuti. Kebiasaan ayahnya biasanya diikuti. Itu merupakan salah satu advance bagi anak tersebut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk memerintahkan anak-anak kita untuk salat. Udah 7 tahun dia nggak mau salat, kita beri hukuman kepadanya. Kita pukul kepadanya kalau perlu. Tapi tentunya dengan pukulan-pukulan yang mendidik. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak di kalangan muslimin, mereka berpikir bahwa salat ini hanya sekedar upacara akhirat. Artinya salat ini nanti berfungsi kalau kita masuk kubur. Salat ini nanti berfungsi ketika di akhirat. Memang di yaumul akhir kita sudah tidak perlu untuk salat. Masuk kubur udah nggak perlu salat karena udah kita nggak bisa salat. Tapi hamba Allah yang mulia, di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan tentang peranan salat di dalam kehidupan kita. Kita ini hamba Allah yang mulia. Dalam kehidupan kita, kita selalu merindukan dan menginginkan tentang rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih rahmah Allah ta'ala itu? Rahmah Allah ini merupakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau Anda seorang yang sudah mempunyai anak gadis yang sudah berumah tangga. Kemudian kalau mantu Anda seorang yang kaya raya. Masya Allah, Allah memberikan mantu yang kaya raya. Dan kebetulan ekonomi Anda ini pas-pasan. Kalau mantu Anda sayang kepada Anda, maka kondisi ekonomi Anda pasti bakal berubah. Itu pasti, Masya Allah. Itu hanya sayangnya seseorang kepada Anda, kepada kita. Bagaimana dengan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Itu sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bagaimana besarnya rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatullahi wasi'ah. Sesungguhnya rahmah Allah itu sangat meluas. Artinya salah satu bentuk makna daripada rahmah Allah, bukan satu-satunya makna, ya, adalah sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Itulah sehingga saya katakan, kita bernafas pun itu dengan rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi pernikahan, kita perhatikan ada ayat ketika pernikahan seorang lelaki dan wanita. Ya, Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran apa? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Maka Allah Ta'ala suntikkan antara mereka berdua rasa cinta dan kasih sayang. Inilah yang mengikat sehingga suami istri itu terikat erat.
Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, wa aqimis salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Kalau kita perhatikan di ayat ini Allah ta'ala nyatakan, dirikanlah salat, tegakkanlah salat, ya, dan keluarkanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Supaya kalian, kita ini, disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicurahkan rahmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmah Allah kepada kita dalam kehidupan itu bercabang-cabang, ribuan cabang, jutaan cabang. Kita bernapas itu karena dengan rahmah Allah ta'ala. Ginjal kita itu bekerja dengan baik itu karena rahmah Allah ta'ala. Kita bisa bernapas, menarik oksigen dari udara itu karena rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita punya kemampuan untuk berbicara, itu juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mau ingin lihat bagaimana ketika Allah ta'ala mengangkat kemampuan seseorang untuk berbicara? Subhanallah. Coba kita perhatikan ketika Allah ta'ala memberikan cobaan seorang yang kena stroke. Ada orang yang kena stroke. Ya, ada hamba Allah yang kena stroke, lidahnya itu tertarik dikit ke belakang. Sehingga kemampuan untuk berbicaranya seakan-akan hilang. Ada juga hamba-hamba Allah yang kena stroke. Dia masih sadar. Masih bisa berkomunikasi. Tapi sudah dengan isyarah. Sudah tidak bisa berbicara. Dan itu banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semua apa yang ada dalam kehidupan kita, itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifat rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang normal, kita tidak berbicara manusia yang abnormal. Manusia yang normal menginginkan kebahagiaan hidup, menginginkan kesuksesan dalam kehidupannya. Itu sangat normal. Tidak ada hamba Allah yang berjalan di atas bumi Allah ini yang tidak mengharapkan hidupnya ini berhasil, sukses. Tapi hamba Allah yang mulia, jangan kita melihat kesuksesan itu hanya dari segi materi. Belum tentu. Karena kita dalam kehidupan ini bukan tidak dirancang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dihidupkan oleh Allah ta'ala, ada misi yang Allah ta'ala bebankan kepada kita untuk kita jalankan. Dan kita diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam tertarik melihat api di atas bukit. Dan pada saat itu hanya Musa yang melihat, yang lain tidak melihat. Karena kalau yang lain bisa melihat, tentunya ramai-ramai mereka berdatangan di atas bukit tersebut untuk melihat api. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala merangsang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dengan menampakkan puncak daripada bukit tersebut bernyala-nyala. Maka Nabi Musa datang ke tempat tersebut. Dan peristiwa ini diceritakan Allah dalam Al-Quran supaya kita lihat bagaimana peranan salat di dalam kehidupan. Jadi sebenarnya perintah salat ini bukan nanti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah salat ini dari zaman Nabi Musa, daripada Nabi Musa, Nabi Isa. Dan nabi-nabi sebelumnya sudah ada perintah salat. Nabi Sulaiman dan nabi-nabi sebelumnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di atas bukit tersebut, Nabi Musa mengatakan kepada istrinya, "Inni anastu naran, la'alli atikum biqabasin au ajidu 'alan nari huda." Aku melihat ada api. Dan Nabi Musa menyuruh kepada keluarganya untuk tunggu dulu. Jadi mereka rupanya dalam perjalanan. Aku akan naik ke bukit melihat ada api. Siapa tahu saya bisa membawa api tersebut
untuk menghangatkan badan kita, atau mungkin aku mendapat petunjuk di api tersebut. Jadi ketika Nabi Musa sampai di atas bukit, dan ini Allah Ta'ala ceritakan dalam surat Taha. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Musa, aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Di dalam buku Ibnu Katsir itu diceritakan, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya Musa. Nah, coba kita renungkan sejenak, kita bayangkan. Kita naik di atas bukit yang tidak ada manusia. Gelap. Hanya ada api di atas bukit yang kita tuju. Tiba-tiba ada yang memanggil nama kita. Kira-kira apa kita tidak ketakutan? Dan demikian yang terjadi kepada Musa. Dan Musa pada saat itu mendengar namanya disebut, dipanggil, dia lari agak menjauh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Inni ana rabbuka. Allah Ta'ala menyatakan, kau usah takut, aku ini Tuhanmu. Tapi kita lihat di ayat ini, ayat yang pertama yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni. Wa aqimis salah li dzikri. Jadi berarti ayat yang pertama turun kepada Nabi Musa alaihissalam, perintah untuk melaksanakan salat. Itu di zaman Nabi Musa. Wa aqimis salat li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingat kepadaku, untuk mendekatkan diri kepadaku, untuk berdialog denganku. Jadi dari zaman Nabi Musa aja perintah salat itu sudah ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala tidak terangkan dalam Al-Quran. Berapa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yang diwajibkan Allah kepada mereka. Nah, para pendengar sekalian yang mulia, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di zaman yang luar biasa. Zaman milenia, ya. Zaman dengan teknologi yang sangat advance. Zaman yang boleh dibilang kehidupan kita hampir 90% dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Masya Allah. Dan terkadang hamba Allah yang mulia, banyak kita berpikir begini. Apa kemajuan teknologi ini ada hubungannya dengan agama? Kita lupa. Ya. Banyak yang berpikir bahwa kemajuan teknologi ini tidak ada hubungannya, tidak ada berhubungan dengan agama. Subhanallah. Kan Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti gen pintar kepada manusia, gen intelijen kepada manusia itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kita lahir dari Nabi Adam. Yang Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Jadi semua kita ini turunan Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah diberikan gen pintar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah menantang kepada para jin dan malaikat untuk menyebut nama-nama yang ada di langit dan di bumi, mereka tidak bisa sebut. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Adam, terangkan kepada mereka apa yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi berarti manusia itu sudah diberikan dasar kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allamal insan ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak tahu menjadi tahu. Berarti otak manusia itu selalu berkembang.
Jadi otak manusia itu selalu dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkembang lebih baik. Jadi jangan kita berpikir seseorang yang mendapatkan sesuatu ketika dia melakukan research, kemudian dia temukan sesuatu, jangan dianggap bahwa itu tidak berhubungan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala membukakan otaknya dia untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Karena Allah Ta'ala menyatakan, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajarkan kepadanya. Ayat ini berarti Allah menunjukkan otak manusia itu selalu akan berkembang. Nah, terkadang hamba Allah yang mulia. Terkadang. Kemajuan teknologi bukan menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi terkadang kemajuan teknologi menjadikan kita kemajuan teknologi sebagai penghalang di dalam kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang sangat gampang. HP. Ya, mobile phone. HP. Sampai sekarang ini di masjid-masjid nggak ada satu masjid pun di Jakarta dan di Indonesia yang tidak tertulis di depannya itu, mohon HP dimatikan. Tapi terkadang kita masih bandel. Ketika kita akan menghadap kepada Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah Ta'ala, kita akan mengetuk pintu rahmat Allah Ta'ala. Kita rasa nyesal untuk matikan HP-nya. Subhanallah, subhanallah. Malahan bukan sedikit, banyak kali terjadi di masjid. Ketika lagi salat, HP-nya berbunyi. Dan ketika HP berbunyi, itu merusak keseluruhan konsentrasi jamaah yang ada. Padahal kalau kita pergunakan HP ini, menurut porsinya yang benar, HP-nya ini banyak kegunaannya. Kita bisa download Quran di dalam HP. Ketika kita lagi duduk, nganggur, kita bisa baca Al-Quran dari HP. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu ayat, kita buka dalam HP. Gampang. Kalau kita pergunakan pada tempatnya, maka teknologi ini akan menjadikan kita lebih gampang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita balik kepada masalah salat. Di ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa aqimis shalah. Ya, dirikanlah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Jadi berarti kalau kita ingin selalu rahmat Allah Ta'ala tercurah, tertabur kepada kita, yang pertama-tama yang kita harus perhatikan, salat kita yang baik. Jaga salatnya yang baik. Karena di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, awwalu ma yuhasibu yaumul qiyamah as-salah. Yang pertama-tama yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk yaumul qiyamah, yaitu salatnya kita. Jangan kita berpikir yang Allah Ta'ala periksa, yang akan diperiksa, yang akan diinterogasi hanya sekedar yang kita tinggalkan salat. Bukan. Itu salah satunya. Tapi ketika kita salat, apakah salat kita ini benar terkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sadari apa yang kita sebut dalam salat kita kepada Allah Ta'ala? Satu. Yang kedua, apakah kita tidak khianat di dalam salat kita? Hamba Allah yang mulia, mungkin para pendengar sekalian agak kaget bagaimana orang khianat di dalam salatnya. Nanti kita akan masuk ke masalah itu. Seorang salat, tapi dalam kehidupannya dia khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan dulu satu hadis qudsi. Hadis qudsi. Sebab rohnya salat itu yaitu Al-Fatihah. Rohnya salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, orang yang salat itu tidak membaca Al-Fatihah, maka sesungguhnya salatnya tertolak. Terkecuali kalau dia bermakmum kepada imam. Imam membacakan Al-Fatihah itu mewakili kita semua, mewakili makmumnya. Jadi rohnya salat Al-Fatihah.
Di dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis qudsi ini ada beberapa lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, sebab hamba Allah yang mulia, kalau kita perhatikan dalam salat itu lebih banyak itu adalah doa yang kita sebut dalam salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ya ibni Adam, wahai anak Adam, inni anzaltu ilaik sab'al ayat. Sesungguhnya aku Allah telah menurunkan kepada kalian itu 7 ayat. 7 ayat itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan, salasatun li wa salasatun lak, wa wahid baini wa bainak. Yang 3 untukku dan 3 untukmu. Dan yang 1 antara aku dan engkau. Subhanallah. Yang 3 Allah Ta'ala nyatakan untukku. Yang 3 untukmu. Dan yang 1 antara engkau, antara aku dan engkau. Mari kita lihat. Ketika kita salat, kan ketika kita salat itu biasanya ada yang namanya doa iftitah. Doa pembuka. Yang kita baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Ada juga doa kita bisa baca Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Boleh sebelum kita baca Al-Fatihah. Karena itu masuk dalam, sebab di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat membaca yang demikian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang membaca? Itu Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat menyatakan kepada para sahabatnya, Allah menampakkan kepadaku para malaikat diturunkan oleh Allah berebut untuk mengangkat kalimat yang dibaca oleh hamba Allah tersebut. Itu terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi memimpin salat. Nah, doa iftitah merupakan doa pembuka. Ya, banyak doa iftitah itu. Tapi ketika kita masuk ke dalam Al-Fatihah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian mufassirin mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Fatihah. Sebagian mufassirin mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi tidak dijahirkan. Tidak dikeraskan. Di dalam hadis qudsi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika kita membaca Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, maka dijawab oleh Allah Ta'ala, Qad hamadani abdi, sesungguhnya hambaku bertahmid kepadaku. Qad hamadani abdi, memuliakan aku. Jadi sebenarnya ketika kita salat, itu terjadi dialog antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba Allah yang mulia, ada manusia itu untuk dia hidup. Namanya untuk hidup, dia punya 2 unsur. Satu badan, satu roh, jiwa. Yang paling berperan itu roh. Yang paling bernilai dalam kehidupan manusia itu roh. Orang yang sakit, kalau perlu dia menjual rumah untuk mengobati penyakitnya. Karena yang dia takutkan satu, jangan sampai roh berpisah dari badannya. Sebab kalau roh sudah terpisah dari badannya, badannya sudah tidak bernilai. Artis yang paling mahal di dunia, artis yang paling mahal di dunia,
Kalau rohnya sudah terangkat, badannya mau dihadiahkan kepada siapa aja, nggak ada yang mau terima. Badannya mau dijual, nggak laku. Paling-paling dihadiahkan ke rumah sakit. Dijadikan sebagai alat untuk praktek. Organ-organnya dipotong-potong. Nah, hamba Allah yang mulia. Sebenarnya ketika kita berdiri salat itu, itu ada dua hal yang terjadi yang luar biasa. Yang pertama, badan dan wajah kita hadapkan kepada Allah. Yang kedua, roh kita itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu di dalam Al-Qur'an Allah taala ingatkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Fi salatihim khashi'un. Kita kalau berbicara khusyuk, kita berbicara akal dan jiwa kita itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hamba Allah yang mulia. Kalau kita berbicara khusyuk, betul. Untuk menerangkan masalah ini gampang. Tapi untuk menjalaninya memang tidak gampang. Tapi bukan mustahil. Kalau kita berusaha untuk menghadapkan akal dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti bantuan dari Allah taala itu akan datang. Untuk membantu kita konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, Allah taala menjawab qad hamadani abdi. Malahan di dalam riwayat yang lain dikatakan Allah taala memproklamirkan kepada para malaikat, perhatikan hambaku lagi bertahmid kepadaku dalam salat. Itulah ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu yang pertama, Allah Ta'ala menyatakan, fa'aqimis salah li dzikri. Maka dirikanlah salat, tegakkanlah salat untuk berhubungan denganku. Jadi hamba Allah yang mulia ketika kita salat bukan dengan kalimat, udah deh, yang penting kewajiban telah saya lakukan. Kita salat itu bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, bukan. Kita salat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk recharge. Kita kayak punya HP. Ya, kita sudah pakai HP-nya 1 hari. Baterainya bakal low kan? Nanti nggak lama lagi bakal habis. Kita charge. Supaya dia terisi lagi, kuat lagi. Begitulah dengan jiwa manusia. Ketika kita balik kepada Allah Ta'ala untuk berhubungan dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada jiwa kita, kepada roh kita. Karena apa? Roh kita ini terpakai. Bukan hanya badan kita yang terpakai, roh kita terpakai. Jadi Allah Ta'ala membalas, menjawab. Ini yang pertama yang Allah Ta'ala nyatakan, salasatun li. Yang 3 untukku. Yang pertama, ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, thalathatun li wa thalathatun lak. Anak Adam, wahai anak Adam, Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Fatihah salatnya 3 untuk saya, 3 untukmu. Jadi untuk Allah Ta'ala itu ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Semua ini adalah pengakuan kita kepada dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertahmid kepada Allah Ta'ala karena dia adalah zat yang maha agung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima, mengakui tentang bagaimana hambanya lagi mengagungkan kepadanya. Qad hamadani abdi, Allah Ta'ala menjawab, perhatikanlah wahai malaikatku, dia lagi bertahmid kepadaku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala menjawab lagi. Qad addamani abdi.
sesungguhnya hambaku lagi mengagungkan kepadaku. Maliki yaumiddin, dijawab lagi oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya dia meninggikan, mengagungkan kepadaku. Itu 3 untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan salah satu ini. Kadang ketika kita mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, betul itu semua untuk Allah Ta'ala. Sampai di kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, disinilah yang saya katakan terkadang kita salah tapi ada unsur khianat di dalam salat kita. Ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah satu perjanjian yang kita ikat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala nyatakan, "Thalathatun li wa thalathatun wa wahid baini wa bainaka." Yang 3 untukku, yang 3 untukmu, dan yang 1 antara aku dan engkau. Apa yang antara aku dan engkau? Antara Allah Ta'ala dan yang salat. Kalimat yang mana? Ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah satu bentuk perjanjian yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan kalimatnya. Iyyaka. Hanya untukmu ya Allah. Hanya untukmu. Artinya kalau bahasa yang sering dipakai oleh mudah-mudi, ya, you are the only one. Anda hanya satu-satunya. Kalimat ini, Iyyaka, hanya engkau ya Allah satu-satunya yang aku arahkan penyembahanku, yang aku bersujud kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku menadahkan tangan dalam segala masalah kehidupan untuk mengharapkan pertolongan daripadamu. Itu janji kita kepada Allah Ta'ala. Dengan kalimat yang lain, kita mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab oleh Allah Ta'ala, hada baini wa bainaka. Dan ini antara aku dan engkau wahai hambaku. Unsur khianatnya di mana? Kita berjanji kepada Allah pada waktu subuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu. Artinya dengan kalimat yang lain, ya Allah, semua titahmu, perintahmu, kewajibanku yang engkau wajibkan kepada kami, semua aku akan laksanakan. Kenapa? Dia katakan, ya Allah, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku bersujud, kepadamu aku arahkan peribadatanku. Dengan kalimat yang lain, dalam kehidupan kita, jangan menzalimi orang. Jangan menipu orang. Jangan menggunting dalam lipatan. Jangan curang dalam kehidupan. Sebab begitu kita berjanji waktu subuh, sebelum zuhur kita sudah lakukan kecurangan. Nanti pada waktu masuk zuhur kita berjanji lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pejabat-pejabat yang curang. Tapi mereka pintar menadahkan tangan kepada Allah di Ka'bah. Mereka datang ke Baitullah dan mereka nyatakan di hadapan Ka'bah, di hadapan Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kemudian mereka hidup dengan kecurangan. Inilah ada unsur pengkhianatan di dalam janjinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang mulia, ada ayat di dalam surat Ar-Ra'd di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala ulangi juga di ayat yang lain, di surat yang lain. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi
dan orang-orang yang merusak perjanjian mereka sesudah mereka mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah kalau dia salat 17 rakaat satu hari. Jadi artinya dengan kalimat yang lain, dia hanya salat yang fardu aja. Enggak salat dengan yang sunnah, yang fardu aja. Berarti 17 rakaat. 5 kali. Kalau 17 rakaat berapa kali dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? 17 kali. Begitu subuh dia berjanji kepada Allah, Iyyaka na'budu. Ya Allah, aku hamba-Mu. Hanya kepadamu aku arahkan peribadatanku. Hanya kepadamu aku bersujud, ya Allah. Hanya kepadamu aku menghambakan diri. Jam 10 pagi, jam 11 pagi, menzalimi orang. Menjadi saksi palsu. Mencari-cari kesalahan orang. Apalagi kalau yang dicari-cari kesalahan para ulama. Subhanallah. Padahal nanti zuhur dia berjanji lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu aku menghambakan diri. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, kepadamu aku bersujud. Baru saja dia zalimi orang. Baru saja orang yang tidak bersalah dicari-cari kesalahannya. Apalagi hamba Allah yang mulia, mereka-mereka yang melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka yang mengajak manusia untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah, menyampaikan risalah Allah dengan benar. Kemudian kita mencari-cari kesalahan mereka. Sesudah itu nanti waktu asar kita salat lagi, kita janji lagi kepada Allah taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Mereka-mereka yang merusakkan janji mereka kepada Allah sesudah mereka ikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Dan mereka menghentikan, memutuskan sesuatu yang mestinya mereka lanjutkan atau mereka hubungkan. Memutuskan silaturahim. Memutuskan janji mereka kepada Allah Ta'ala yang tadinya mereka sudah ikat dengan kuat. Apa Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an dalam ayat ini? Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan melaknat kepada mereka dan mereka berakhir dengan kesudahan yang sangat menyedihkan. Dengan tempat yang sangat-sangat menyedihkan. Justru itu hamba Allah yang mulia. Perlu kita ketahui. Dan perlu kita sadari ketika kita di dalam salat dan mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhati-hatilah dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi manusia yang mengkhianati kepada Allah Ta'ala. Di sisi ini kita berjanji. Kemudian sesudah itu kita berkhianat. Seorang hamba Allah kalau dia hanya salat aja yang wajib 17 rakaat, 17 kali dia berjanji kepada Allah dalam sehari. 17 kali. Kalau dia salat sunnah, Masya Allah. 12 rakaat, 17 tambah 12 berapa? 29. Dia tambah lagi dengan duha, 30, 31. 31 kali dia berjanji kepada Allah dalam sehari. Seorang yang bekerja di perusahaan yang sangat besar, dengan gaji yang sangat tinggi, dia tidak berjanji kepada atasannya atau kepada majikannya atau kepada bosnya. 31 kali dia akan berjanji, 17 kali akan berjanji dalam sehari. Satu kali aja umpama dia berjanji, satu kali. Dia berjanji, saya akan melaksanakan segala pekerjaan yang dibebankan kepada saya. Berarti janji dia kepada atasannya. Nanti di lapangan, tindak tanduknya lain. Mungkin sekali masih ditoleransi oleh atasannya, oleh majikannya.
2 kali mungkin masih ditoleransi. 3 kali pasti dikeluarkan. Hamba Allah yang mulia, bagaimana dengan kita berjanji kepada Allah dalam sehari itu sampai 30-an kali? Taruhlah 17 kali. Seorang itu berjanji 17 kali sehari, itu enggak. Masya Allah. Nah ini kita berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah, aku menghambakan diri. Kepadamu ya Allah, aku bersujud. Kepadamu ya Allah, aku mengharapkan segala bantuan, pertolongan dalam kehidupan. Kemudian kita mengkhianati janji kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di ayat yang saya bacakan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, dirikanlah salat, dirikan salat. Artinya kenapa dikatakan wa aqimis salat? Artinya tegakkanlah salat itu dalam segala galanya, kita menegakkan dalam bacaan, dalam gerakan, dan dalam tingkah laku kita sesudah kita salat. Selesai salat. Sebab sesudah kita selesai salat, Allah Ta'ala menyatakan, fantashiru fil ard. Fa'idha gudiyatus salah, fantashiru fil ard. Kalian sudah selesai salat, bertebaran di muka bumi untuk mencari kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi disitulah yang Allah Ta'ala akan memperhatikan kepada kita. Apa kita khianati janji kita kepada Allah tadi? Yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala menyatakan, ini antara aku dan engkau. Ada baini wa bainaka, ya abdi. Ini antara aku dan engkau, wahai hambaku. Ada kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu ya Allah, aku mengharapkan segala pertolongan. Kita sudah mengikat janji, kemudian kita mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tidak ada yang lain yang kami butuhkan untuk mendadahkan tangan terkecuali kepadamu. Allah Ta'ala menjawab, fali abdi masa'al. Untuk hambaku apa yang engkau minta? Sampailah di ayat yang ketika kita membaca, ihdina siratal mustaqim. Nah, itu permintaan kita kepada Allah. Ini yang Allah Ta'ala nyatakan apa? Wa thalathatun lak. Dan yang 3 untukmu. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, ihdina. Hidayahilah kami. Siratal mustaqim artinya jalan yang istiqamah. Jalan yang istiqamah. Apa itu jalan istiqamah? Bukan jalan yang lurus. Tapi salah satu terjemahan kita meminta jalan yang lurus itu boleh aja. Tapi ihdinas siratal mustaqim artinya jalan yang istiqamah. Semua gerak langkah tindak tandukku sesuai dengan apa yang aku berjanji kepadamu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita sampai di ayat tersebut, Allah Ta'ala menyatakan, wali abdi masa'at. Untukmu wahai hambaku apa yang engkau minta. Siratal ladina an'amta alaihim. Ya Allah, jalan hidup sebagaimana engkau berikan nikmat kepada orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan sebagaimana hamba-hambamu yang mendapat kemurkaan daripadamu. Dan bukan seperti mereka yang sesat. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu dalam Al-Fatihah itu ada 3 permintaan kita kepada Allah. Ada 3 puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada 1 yang kita mengikat janji antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sehingga saya katakan, ketika kita sampai di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terkadang ada pengkhianatan di dalam kehidupan kita. Hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan memeriksa salat kita di yaumul akhir.
Nah, kita kalau berbicara yaumul akhir, kubur itu gerbang yaumul akhir. Belum ada orang yang kembali dari yaumul akhir yang memberitakan kepada kita, belum. Itu memang benar. Tapi ada satu perbandingan dalam kehidupan kita yang kita lupakan. Ya. Karena mungkin kita berpikir, Allah bercerita tentang yaumul akhir. Belum ada yang kembali dari yaumul akhir memberitakan. Saya ingin memberikan contoh dalam kehidupan kita sendiri. Ketika kita berada di alam rahim, kita belum bisa lihat wajah ibu kita dan wajah ayah kita. Ketika kita berada di alam rahim, kita belum bisa lihat pasangan-pasangan hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih meletakkan kita di alam rahim. Nanti sesudah kita dilahirkan Allah Ta'ala, baru Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat ayah, ibu kita dan calon-calon pasangan kita. Begitu juga ketika kita kehidupan di dunia, hidup di dunia. Jadi sebenarnya perbandingan yang Allah rendam kita dulu di alam rahim, kemudian Allah lahirkan kita ke dunia. Sebenarnya Allah Ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa perbandingan antara alam rahim dan alam dunia sama dengan alam dunia dan yaumul akhir. Kita belum saatnya bisa melihat jannah, bisa melihat neraka, bisa melihat adab kubur, bisa melihat kesulitan di yaumul akhir. Nanti kita sudah sampai di gerbang yaumul akhir, kubur, baru sebagian kita bisa lihat. Sama dengan ketika kita sudah dilahirkan Allah dari rahim, baru kita bisa lihat ayah kita. Baru kita bisa lihat ibu kita. Baru kita bisa lihat calon pasangan hidup kita. Untuk itu hamba Allah yang mulia. Salat. Fungsinya mengundang datangnya rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Salat. Dan salat jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan kita, baik di dunia, di alam kubur, dan di yaumul akhir. Waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan insyaallah masalah salat kita akan lanjutkan yang akan datang. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwan akhwat para pendengar Radio Silatu Rahim dan juga pemirsa Rasil Visual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah kita simak bersama-sama tentunya penyampaian di acara Tausiah Sore bersama Ustadz Z. M. Bahmid dalam pembahasan kita di sore hari ini, yaitu apakah sholat berhubungan dengan kesuksesan hidup kita. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di sesi yang kedua ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk ikhwan akhwat yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah mempersiapkan, langsung saja dikirimkan di line SMS dan juga WhatsApp kita di nomor telepon 081119999720. Dan untuk ikhwan akhwat yang ingin bertanya melalui telepon bisa langsung saja di 0218451512. Kami akan segera kembali tetap di Radio Silatu Rahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu.
Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi SAW, beliau selalu berwudu setiap kali akan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Nabi SAW mencontohkan suatu kebiasaan baik, yakni selalu berwudu setiap kali beliau kehilangan wudunya karena keluarnya hadas atau penyebab lainnya. Karena memang dalam berwudu banyak sekali keutamaannya. Selain itu, ada syarat implisit di sana bahwa seseorang terkadang tidak sadar apakah wudunya sudah batal tanpa dia sadari. Sehingga akan lebih selamat sekiranya ia mengulangi wudunya setiap kali akan sholat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dalam keadaan suci, maka Allah akan mencatat 10 kebaikan baginya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Menjaga wudu ini sudah menjadi kebiasaan para sahabat, meski Nabi tidak menegur mereka sebagaimana yang diceritakan Anas dalam sebuah hadis. Kami biasa mengerjakan sholat 5 waktu dengan 1 wudu, selama kami tidak berhadas. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual dimanapun Anda berada, baik ikhwan akhwat yang berada di Sukabumi, Batam, Banyuwangi, Bondowoso, Pontianak, dan juga yang berada di Palembang. Tentunya terima kasih Anda tetap setia di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Dan di sore hari ini kita masih bersama Ustadz Z.M. Bahmid dalam pembahasan kita, yaitu apakah sholat berhubungan dengan kesuksesan hidup kita. Nah, sudah dijelaskan oleh Ustadz dan kita langsung masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sudah banyak sekali yang masuk di sore hari ini. Kita bacakan satu persatu, Ustadz ya. Ini datangnya yang pertama yaitu dari Ibu Nur Hasanah di Garut, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon nasihatnya agar bisa bersikap objektif terhadap siapapun, walau terkadang beresiko. Nah, itu pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang ini sudah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan kalimat yang lain kita harus bersifat tegas. Ya, kepada siapapun, sekalipun risiko itu memang benar. Kalau kita akan menyampaikan yang hak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan qulil haq walau kana murran. Dalam hadis yang lain dikatakan qulil haq walau ala nafsak. Sampaikan yang benar sekalipun akibat artinya pahit bagi kita untuk menerimanya. Sekalipun akan berakibat pahit, sampaikan yang benar. Sekalipun pahit untuk yang mendengar. Artinya sekalipun walaupun yang mendengar ini tidak enak dia mendengar, tapi kalau kita sampaikan yang benar, sampaikan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sampaikan yang benar sekalipun itu risikonya terhadap diri kita. Jadi memang itu dari jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dikatakan bagaimana caranya? Mintalah petunjuk kepada Allah Ta'ala. Hadapkan diri kita, berjanji kepada diri kita bahwa apapun risikonya saya akan menyampaikan yang benar. Insya Allah terjawab. Ya, syukur Ustaz. Langsung saja kita melanjutkan kembali di pertanyaan yang kedua. Selanjutnya itu dari
Bapak Huda Ustadz di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ustadz Z Mbah Mit yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kru Rasil. Pak Ustadz, cara sholat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan di mana letak benang merah hubungan sholat dengan kesuksesan hidup. Syukran Ustaz. Nah, cara salat para nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya kira itu sama. Mereka juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakaatnya yang kita tidak tahu. Nah, benang merahnya artinya hubungannya antara salat dengan kesuksesan. Subhanallah. Di ayat yang saya bacakan tadi itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ingin tercurah rahmat dalam kehidupan kita? Yang pertama-tama Allah Ta'ala nyatakan jaga salatnya. Contoh yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia tinggalkan anak istrinya di lembah yang gersang. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dharin. Apa yang dia minta pertama kepada Allah? Liyuqimus salah. Supaya mereka ini selalu mendirikan salat. Tapi kita jangan mengukur kesuksesan itu selalu dari bentuk materi. Memang semua kita memerlukan materi, betul. Tapi ada orang yang materinya pas-pasan, tapi hidupnya Masya Allah. Penuh dengan kebahagiaan, cerah, sehat, semua segala-galanya. Jadi jangan kita hidup nanti orang sukses itu harus punya rumah yang besar, mobil yang mahal, harta yang berlimpah ruah, mungkin jabatan yang belum tentu. Karena ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita sekalian, ini ayat. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan Allah. Jadi larangan-larangan Allah dikesampingkan. Allah Ta'ala nyatakan apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah buka semua pintu dunia untuknya. Dibukakan oleh Allah. Jabatannya makin naik. Hartanya makin banyak. Sekalipun harta korupsi. Ya. Namanya masih melambung tinggi. Diagung-agungkan orang. Allah Ta'ala lakukan ini untuk mencelakakan hidupnya. Karena di akhir ayat ini. Hatta idza farihu akhadnahu baqtatan fa idahum mublisun. Sehingga ketika mereka lagi menikmati ketenarannya mereka, hartanya mereka, Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala cabut dengan tiba-tiba. Allah Ta'ala cabut dengan tiba-tiba banyak jalan. Tiba-tiba stroke, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Ya, tiba-tiba jatuh daripada jabatannya terhina. Macam-macam. Jadi tidak selamanya seorang itu ketika diangkat oleh Allah Ta'ala. Sebab ada orang-orang yang diangkat oleh Allah, dibukakan semua pintu dunia untuk dicelakakan oleh Allah berdasarkan ayat Allah ini. Allah Ta'ala nyatakan kami buka pintu dunia untuknya. Segala-galanya. Makin tenar, makin naik, jabatan makin tinggi. Berbuat seenaknya, sewenang-wenang. Dia lupa dengan peringatan-peringatan Allah. Allah Ta'ala katakan kami buka pintu dunia untuknya selebar-lebarnya. Sampai sudah saatnya Allah Ta'ala cabut, balikkan keadaan dengan tiba-tiba. Jadi kalau kita ingin tahu, ingin sukses, hubungannya di mana? Dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang menentukan rezeki kita Allah Ta'ala. Yang menentukan organ-organ tubuh kita itu Allah Ta'ala. Yang menentukan kesehatan kita Allah Ta'ala. Saya berikan contoh begini aja. Tidak ada dokter ahli yang bisa mengaktifkan kembali kalau ginjal sudah rusak. Tidak ada dokter yang bisa mengembalikan kalau jantung sudah berhenti. Yang mengontrol ini semua, sekalipun dokter ahli pun nggak bisa ngontrol ginjalnya. Dia nggak punya kekuasaan untuk merubah kemampuan ginjalnya. Dokter ahli ginjal. Banyak dokter ahli ginjal yang meninggal gagal ginjal. Dokter ahli jantung meninggal kena serangan jantung. Banyak. Malahan dokter-dokter jantung di Rumah Sakit Harapan Kita, banyak yang sudah operasi jantung. Jadi yang menentukan organ-organ tubuh kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkanlah diri kita kepada Allah, keberkahan Allah Ta'ala akan curahkan kepada kita. Sehingga kita akan menikmati kesuksesan kehidupan di dunia,
di alam barzah dan di yaumul akhir. Insyaallah terjawab. Baik, barakallahu fiik untuk Bapak Huda ya di Semarang. Dan Pak Ustadz, kita melanjutkan kembali di pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Tursiyati di Jakarta Timur. Mohon maaf Pak Ustadz, di luar tema mau tanya, sholat dan bacaan yang gak pas tajwidnya apakah berdosa kalau memang mampunya seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau kita ada kesempatan mempelajari cara membaca Al-Quran dengan tajwidnya, belajarlah. Tapi saya berikan contoh begini. Ada orang yang cadel lidahnya. Ya. Ada orang yang nggak bisa menyebut huruf R, ra. Ya, mungkin kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ra-nya itu nggak bisa sempurna. Ya, tidak bisa dilafatkan benar. Tidak ada dosa baginya. Berikan contoh yang lain. Orang Amerika yang masuk Islam, itu kalau kita mendengar dia membaca Al-Fatihah, Masya Allah. Artinya dia membaca Al-Fatihah itu karena memang lidahnya sudah begitu. Allah Ta'ala tidak menilai dengan kemampuan bacaannya karena memang kemampuannya hanya sampai situ. Jadi artinya jawabannya tentunya tidak berdosa dan tentunya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah terjawab. Ya, baik, barakallahu fiikum kepada Ibu Tursiyati ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan kita melanjutkan kembali Pak Ustadz di pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari SMS, ini dari Bunda Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz ZM Bahmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar sholat kita bisa membawa kita menjadi manusia yang lebih baik? Masya Allah. Bagaimana caranya untuk bisa membawa Menjadi salat kita itu bisa membawa kita manusia menjadi baik? Memang betul. Kan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna salatan tanha 'anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu juga merupakan alat yang paling ampuh, tindakan yang paling ampuh, gerak-gerik yang paling ampuh untuk mencegah kita daripada kemungkaran. Tapi salat yang bagaimana? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita. Salat yang bagaimana? Mungkin Bapak dan Ibu akan bertanya, kenapa yang salat masih korupsi? Kenapa yang salat itu masih tidak adil? Saya akan berikan contoh begini. Para hakim-hakim di pengadilan. Kan banyak hakim yang ketangkap tangan terima sogokan. Banyak. Padahal mereka muslim, mereka salat, mereka pergi umrah. Tapi mungkin salatnya yang tidak benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia lagi berpikir, waduh kasus ini kalau saya kasus ini kira-kira mau dibayar berapa? Ya, kalau saya subhanallah. Kan ada kasus-kasus itu yang dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan duit. Ada kasus yang dijadikan proyek. Jadi ketika Allahu Akbar sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh, proyek kasus ini kira-kira berapa banyak saya bisa dapat? Kan banyak hakim yang ketangkap tangan. Bagaimana mungkin salatnya akan benar? Bagaimana mungkin salatnya ini akan mencegah dia daripada berbuat munkar? Jadi kalau kita ingin supaya salat ini benar-benar bisa mencegah kita dari kemungkaran, yang pertama jaga wudhu kita. Wudhulah yang baik. Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan man tawadha'a fa ahsanal wudhu tsumma qama ila shalah. Siapa yang berwudu dengan wudu yang baik. Jadi wudu yang baik juga ini, kita kalau berwudu jangan kayak orang main pencak dengan air. Terkadang juga kita buka itu air habis-habisan. Kita pakai untuk berwudu itu, air yang terbuang lebih banyak daripada kita pakai untuk berwudu. Itu sudah makruh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa ahsanal wudu, wudu yang baik, perbaiki itu wudu. Kemudian dia berdiri salat fa'atamma qira'aha. Kemudian dia pentingkan bacaannya. Dia pentingkan gerakan-gerakannya. Sebab ada orang yang salat, ya Allah,
Dia bangun dari ruku, belum sempat tegak berdiri, dia sudah sujud lagi. Padahal di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa atamma qira'aha wa sujudaha wa ruku'aha. Dia pentingkan sujudnya, pentingkan ruku'nya, dia jaga jadi takmanina betul dalam salat. Inilah salat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Akan beruntung orang-orang yang mukmin yang salat, yang dalam salat mereka itu mereka betul-betul khusyuk, terarah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah terjawab. Wallahu a'lam. Baik, syukran atas pertanyaannya dan jawabannya Ustadz. Ini kita membacakan pertanyaan yang terakhir Ustadz ya, karena waktu kita yang terbatas. Ini datangnya dari Bapak Harjo, Pak Ustadz di Ciputat. Pak Ustadz, sukses itu dicapai dalam jangka waktu yang panjang. Waktu yang panjang itu tercermin dalam kebiasaan setiap harinya. Orang yang sukses pasti memiliki kebiasaan ibadah dengan kualitas yang sangat baik. Tapi bagaimana orang yang sukses tapi jarang sholat? Apakah ada sesuatu di balik itu semuanya? Ini pertanyaan tadi sudah dijawab, Ustaz. Syukran. Oh baik, ada penelpon yang masuk? Ya, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Dari Bapak siapa di mana, Pak? Saya Edi Rizaldi dari Ciputat. Pak Edi di Ciputat ya? Iya. Iya, baik Pak Edi, silakan. Iya, sebetulnya saya sudah kirim WA, cuman saya takut nanti nggak sempat jawab. Oh ya, baik. Ya, pertanyaan saya gini. Assalamualaikum Ustaz Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tanya saya begini Ustaz, simpel saja. Saya selalu memperhatikan teman-teman kita pada saat di masjid, terutama misalnya pada sholat Jumat. Itu kan mereka datang sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang saya lihat itu, pertanyaan saya, apakah bisa bacaan sholat itu di-reduce gitu, atau tidak dibaca sepenuhnya? Karena pada saat mereka saya lihat duduk di antara dua sujud, itu padahal kan kita ada 8 permintaan itu. Robbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Itu baru Robbi firli warhamni sudah lagi sujud lagi. Jadi pertanyaan saya tadi, apakah boleh disingkat? Padahal kan katanya sholat sunnah itu juga menutupi sholat-sholat kita yang dahulu yang mungkin pernah tertinggal. Gitu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pertanyaannya, apa boleh disingkat? Itu doa antara dua sujud. Gitu ya, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wa'fuanni ya wajibuni. Kalau umpama dia membaca Allahumma ighfirli warhamni ya wahdini, kemudian dia sujud, boleh aja, tidak membatalkan salatnya. Tapi sayang kan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Sebab itu permintaan untuk dia, bukan untuk siapa-siapa. Ada juga orang yang membaca mungkin terlalu cepat. Ya. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wa'fuani. Sayang, kita ini sudah salat. Maksudnya kita lagi salat. Kalau kita perpanjang sedikit, apa ruginya? Belum tentu habis 1 menit. Paling-paling setengah menit dia baca. Apa ruginya kita kalau kita sebab itu kesempatan kita lagi berdialog dengan Allah Ta'ala, kemudian kita meminta kepada Allah Ta'ala. Buat apa kita mau potong permintaan-permintaan kita? Komplitkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin juga ketika dia meminta, dia sendiri nggak tahu apa yang dia minta. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan Allah berpaling dari seorang yang meminta, mulutnya meminta tapi hatinya berpaling. Ya, Allah juga berpaling daripadanya. Jadi kalau kita sudah dalam salat, komplitkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita ketika kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah terjawab. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, mungkin menjawab pertanyaan tadi, Ustadz. Apa sudah cukup? Nah, pertanyaan yang tadi ini yang terakhir, pertanyaan yang tadi memang betul. Ada orang yang nggak salat, Masya Allah hidupnya makin jadi sukses. ya, banyak bohong dia,
makin berhasil. Sama dengan yang ayat tadi Allah Ta'ala menyatakan falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika dia lupa tempat berpijak, lupa daratan, lupa peringatan-peringatan Allah. Dia berpikir, waduh zaman sekarang mau jujur gak bisa berhasil. Kita harus curang-curang dikit baru bisa. Dan dia mulai berbuat curang. Mulai berbuat tidak jujur. Nampaknya keuntungan masih berlipat ganda. Allah Ta'ala nyatakan apa? Ketika dia lupa tempat berpijak, lupa daratan, lupa dengan peringatan Allah Ta'ala nyatakan kami buka sebuah pintu dunia untuknya. Jadi ketika orang itu yang sukses tidak mau salat, kita ingatin. Tidak mau berpuasa, kita ingatin. Dia makin jadi, tunggu tanggal mainnya. Karena Allah Ta'ala menyatakan nanti ada saatnya kami cabut dengan tiba-tiba, faidahum mublisun. Sehingga dia menjadi seorang yang penyesalan yang luar biasa. Kayak orang mau kelelap di laut mencari-cari tempat untuk, mencari-cari tangan untuk bisa menolong kepadanya. Jadi jangan kita mengukur orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, hidupnya sukses. Orang yang lupa muslim, tapi nggak salat, nggak ini, nggak itu, hidupnya sukses. Hati-hati. Hati-hati. Berarti itu Allah Ta'ala membuka pintu dunia segala-galanya untuknya, untuk tunggu tanggal mainnya. Mudah-mudahan terjawab. Wallahu alam. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan awat para pendengar Radio Sautur Rahim dan juga pemirsa Rasil Visual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah masuk di menit ke-33 lepas dari pukul 5 di sore hari ini. Dan kita karena waktu yang terbatas kita sudahi untuk acara tausiah sore di sore hari ini. Dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah ibadah utama seorang muslim. Tanpa salat maka kemusliman seorang dipertanyakan. Oleh karena itu, seorang yang tidak melaksanakan salat berarti dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau bersyukur ketika diberi adalah orang yang sombong dan tidak tahu berterima kasih. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim di ayat yang 7, yaitu artinya, barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan kutambahkan nikmat untuknya. Barang siapa yang kufur maka baginya azab yang pedih. Masya Allah. Mari ikhwan akhwat, kita selalu tentunya dalam ibadah-ibadah yang wajib kita laksanakan, dan juga mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tentunya kebaikan dan keistiqomahan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kata, saya Muhammad Anis Mualim dan juga ditemani oleh Fajar di switcher dan juga kameramen, dan juga ada Muhammad Yusuf di meja operator. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada kata yang kami ucapkan. Syukron, jazakallahu khair kepada pendengar yang sudah memberikan pertanyaannya melalui SMS dan juga WhatsApp. Semoga pulsa dan kuota yang dikeluarkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.